Tampak nih. Nah, saya ingin berbagi sedikit tentang apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan ya Bapak Ibu. Yang pertama tentang Microsoft 365. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang Microsoft Teams. Nah, apa itu Microsoft Teams? Nah, Microsoft Teams bisa digunakan untuk hasil pembuatan kelas, membuat kelas. Kemudian juga bisa digunakan untuk memasukkan bahan ajar. Kemudian kita juga bisa membuat kuis. Nah, membuat catatan. Nah, nanti hari ini kita akan membuat catatan Bapak Ibu yang masih berkenaan dengan Teams. Kemudian kita juga bisa membuat jadwal belajar yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu kemarin ketika Vkon. Kemudian kita juga bisa mengecek kehadiran di attendance list. Kemudian kita juga besok akan belajar tentang OneDrive. Apa itu OneDrive? Kalau di Google mungkin kita sering menyebutnya dengan Google Drive. Nah, OneDrive itu bisa digunakan untuk integrasi penyimpanan. Penyimpanannya lebih besar dari Google Drive ya Ibu, Bapak Ibu semuanya. Kalau di OneDrive ini kita bisa menyimpan sampai dengan 5 tera atau 5.000 gigabyte. Lebih besar. Kemudian kita juga nanti hari ini akan belajar tentang Microsoft Form. Nah, ini bisa membuat kuis atau kalau Microsoft Form ini sama dengan Google Form. Nah, ini yang Sway. Besok kita akan belajar tentang Sway. Apa itu Sway? Nah, ini sarana untuk presentasi kita. Dan Office Online. Office Online ini nanti kita bisa berkolaborasi, kita bisa mengedit pekerjaan Bapak Ibu dengan temannya tanpa harus bertatap muka. Itu yang akan kita pelajari besok. Nah, sekian pemaparan sedikit dari saya. Mudah-mudahan bisa merangkum apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar membuat kelas notebook. Kita share screen dulu. Kita buka Teams-nya. Kemudian ini sudah di kelompok kita Bapak Ibu ya. Banten 1 tim 2. Nah, kita akan ke kita sekarang ada di grup kita. Nah, nanti ada di kelas notebook. Nanti Bapak Ibu mengumpulkannya di sini saja. Untuk mengumpulkan MIC-nya juga nanti akan di sini juga.
Nah, sekarang kelas notebooknya saya klik ya Bapak Ibu. Nah, mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu Marta ya, apa itu kelas notebook. Nah, kelas notebook ini bisa digunakan sebagai student note atau catatan siswa. Nah, untuk membuatnya kelas notebook, kita klik setup OneNote. Kita pilih blank notebook. Kalau from existing ini, kalau Bapak Ibu mempunyai kelas yang banyak, nanti bisa mengopi dari sini. Karena kita baru satu kelas saja, punya satu kelas, maka kita pilih blank. Nah, nanti ada tampilan collaboration space, content library, student notebook. Apa sih kelas notebook itu? Nah, di kelas notebook ini kita bisa berkolaborasi. Guru bisa mengedit isi misalkan Bapak Ibu meminta peserta didik untuk membuat karangan misalkan dalam bahasa Indonesia. Nah, guru bisa mengedit pekerjaan siswa juga bisa mengedit pekerjaan guru dan sebagainya. Nah, untuk yang content library, kalau di sini guru bisa mengedit konten, bisa memberikan konten, tetapi siswa tidak bisa mengeditnya. Siswa hanya melihat saja, tidak bisa mengotak-atik. Nah, kalau student notebook, yang ketiga itu guru bisa mengedit isi, tetapi hanya siswa yang membuatnya yang bisa mengedit, tetapi siswa lain tidak bisa. Bedanya dengan yang collaboration space, kalau ini semua siswa bisa mengedit isi catatan siswa tersebut. Kalau ini hanya guru saja, siswa yang membuat saja yang bisa mengeditnya. Yang siswa yang tidak membuat hanya bisa melihatnya. Kemudian kita cek next, kemudian, nah di sini biasanya Bapak Ibu kalau untuk kegiatan di kelas itu kan biasanya berupa catatan ya Bapak Ibu ya. Ini bisa diganti, misalkan catatan. Kemudian di sini bisa diganti dengan tugas. Kemudian ini bisa diganti dengan kuis. Misalkan ini bisa diganti dengan penilaian harian. Kalau misalkan kegiatan Bapak Ibu dalam satu semester itu kegiatannya ada catatan, tugas, kuis, PH, itu bisa dibuat seperti ini. Kalau misalkan, ada pengayaan dan remedial, maka Bapak Ibu bisa menambahkan new section. Pengayaan dan remedial. Nah, kemudian kita create. Nah, kita sudah membuat kelas notebook. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Husna. Silakan Bu Husna. Ini masih loading ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tunggu sebentar Bapak Ibu ya, karena di sini masih loading.
Baik Bapak Ibu, di sini sudah muncul. Pertama-tama kita klik sebelah kiri yang tanda panah, bisa klik di sini. Kemudian di sini ada pilihan. Kita buka di sini content library. Kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, di sini sudah muncul. Habis di sini, kan di sini ada home ya Bapak Ibu. Di sini home itu ada bold. Ini tampilannya sama aja seperti kayak Word ya Bapak Ibu. Di sini ada bold dan italic. Ada online juga. Kemudian di sini ada insert. Nah, di insert di sini ada file, picture, link, audio, simbol, dan emoji dan lain sebagainya. Di sini ada file. Coba kita klik file Bapak Ibu. Kita buka dulu di collaboration page. Sini ada sebentar ya Bapak Ibu, loadingnya lagi agak lama. Sepertinya loadingnya lagi error, belum selesai. Jadi di sini belum muncul. Nah, di sini ada ini aja ya Bapak Ibu ya. Di sini ada insert, nah di sini ada table. Kita juga bisa menggunakan tabel di sini dan memasukkan tabel. Nah, di sini ada file. Ini kita kalau misalkan tugas-tugas itu kita bisa masukin lewat sini Bapak Ibu di file sini. Kemudian di sini ada picture. Bisa untuk memasukkan foto atau gambar di sini Bapak Ibu. Kemudian di sini ada link. Di sini audio. Nah, audio di sini untuk merekam, misalkan kita pengen ngerekam, bisa juga lewat sini Bapak Ibu. Dan di sini juga ada simbol, mat, sama emoji juga Bapak Ibu. Kalau yang mat ini bisa digunakan untuk mata pelajaran matematika Bapak Ibu. Di equation. Selanjutnya di sini ada draw. Nanti yang insya Allah akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Bu Marta. Kepada Bu Marta dipersilahkan.
Ya, terima kasih Bu Husna. Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Sebenarnya fitur kelas notebook di sini lebih mirip seperti buku catatan, atau ini salah satu upaya Microsoft untuk meminimalisir penggunaan kertas ya Bapak Ibu. Jadi kebanyakan biasanya kalau siswa mengumpulkan tugas kan numpuk, itu kertasnya banyak ya. Tapi kalau dengan adanya kelas notebook, maka tugas-tugas siswa bisa langsung dikumpulkan di sini seperti buku catatan biasanya gitu. Jadi siswa tidak kelupaan tugas apa yang di awal bulan lalu ada di mana seperti itu. Nah, jadi sudah terekam semuanya jadi satu selama 1 semester misalnya seperti itu. Nah, di kelas notebook ini. Kemudian Bapak Ibu bisa memberikan tugas kepada siswa dari menu, ini sebentar saya coba refresh kembali ya. Nah, kalau tampilan awal memang hanya tulisan seperti ini ya. Nah, nanti lama-lama akan muncul nih tanda panah yang arah ke kanan. Nah, ini akan memunculkan nama-nama siswanya. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Miss Vera, ada collaboration space, ini untuk sebagai ruang kolaborasi antar guru dan siswa. Jadi siswa boleh mengedit apapun yang ada di tempat collaboration space ini. Kalau di content library hanya sebagai ruangan Bapak Ibu saja. Jadi siswa tidak bisa mengotak-atik apa isinya yang ada dalam content library. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin memberikan tugas, lebih baik ditaruh di content library. Ya. Kemudian, misalkan kita menambahkan section nih. Diklik dulu using the content-nya. Lalu kita klik tambah nih, di sini ada tulisan section. Kita klik. Nah, misalkan kita tambahkan materi fluida. Klik OK. Nah, maka di konten library-nya akan muncul materi fluida. Nah, nanti di materi fluida ini, Bapak Ibu bebas memasukkan materi apa saja mengenai fluida, begitu ya. Ini mengenai materi saya ya, karena saya mengajar materi fisika. Nah, di fluida itu kan ada fluida statis dan dinamis nih. Nah, di sini ada page yang belum diberi judul. Kita beri judul, diklik saja ini title page-nya, ditulis menjadi, atau diklik di sini bisa fluida statis. Kemudian kan ada dua jenis ya, ada yang dinamis. Nah, kita tambahkan page di sini. Nah, kita tambahkan menjadi fluida dinamis. Nah, berarti di materi fluida ini ada dua cabang, ada yang statis, ada yang dinamis. Kemudian Bapak Ibu ingin memberikan tugas mengenai yang statis, kita klik saja yang statis. Nah, perbedaan unik dari kelas notebook ini dibandingkan yang lain, kita bisa menaruh tulisan di mana saja. Tidak seperti Microsoft Word yang harus urut dari atas ke bawah. Misalkan kita mau mencolok ke kanan nih. Nah, diklik saja di sini. Nah, tiba-tiba ada di sebelah kanan gitu ya. Mau di bawah, diklik 2 kali, tulisan di sini. Misal di sini materi kanan. Nah, kita mau menambahkan file. Kita klik insert, file, insert as attachment. Kita pilih file. Nanti dipilih dari sini, di bebas ya, di mana saja. Misalkan di sini saya mau masukkan doc 1 misalkan ya. Nah, nanti klik insert. Begitu. Diklik insert. Nah, akan muncul seperti ini. Misalnya yang proses loading. Nah, kalau sudah muncul begini berarti sudah selesai. Kemudian kita mau nambahkan lagi di sebelah sini, misalkan klik-klik saja. Misalkan di sini materi hukum Archimedes. Kita bisa insert lagi, atau kita mau tambahkan rumus. Kita di sini bisa ya menggunakan fitur equation seperti yang ada di
Microsoft Word begitu. Nah, kalau misalnya ini mau dihapus, gimana cara ngapusnya? Kita klik saja, kita supaya usahakan tandanya seperti ini ya, tanda tambah. Nah, diklik, klik backspace saja di keyboard. Nah, hilang sendiri gitu ya. Diklik lagi, kita klik tombol backspace. Sudah hilang semua begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian misalkan Bapak Ibu ingin tadi harusnya nggak dihapus gitu. Tinggal diklik Ctrl Z seperti di Microsoft Word ya, atau undo dan redo kalau di Microsoft Word namanya. Nah, kemudian jika Bapak Ibu ingin mengoreksi tugas, nah saya di sini coba menggunakan misalnya siapa ya? Bapak Adik Fakih misalnya. Saya klik Bapak Adik Fakih. Nah, Bapak Ade Fakih misalnya sudah mengumpulkan tugas nih di kuis. Nah, saya bisa memberikan nilai. Caranya adalah, nah dibuka dulu yang kuisnya. Saya taruh di sini. Nah, saya memberikan nilai misalnya dengan tinta warna apa ya? Warna biru misalnya. Saya tulis saja nilainya 100. Nah, gitu ya. Jadi bisa pakai pulpen kalau Bapak Ibu sudah terlatih menggunakan pulpen di laptop, mungkin tulisannya akan lebih bagus daripada tulisan saya. Bapak Ibu bisa menambahkan lagi atau kalau mau dihapus kita klik eraser saja. Nah, ini dihapus. Nah, sudah hilang begitu. Ya Bapak Ibu, ini caranya untuk memberikan tugas dan mengoreksi tugas di kelas notebook. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada host yaitu Ibu Vera. Pada Ibu Vera dipersilakan. Terima kasih Bu Marta.